Halo, Sobat Pulau Bocor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar. Nampaknya pertandingan pekan ke-30 antara PSM Makassar versus Bali United ya berjalan sesuai jadwal, teman-teman. Artinya tidak ada perubahan jadwal untuk PSM Makassar versus Bali United. Meskipun kita tahu PSM Makassar juga akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah penting di ajang Sofi Cup atau Asian Club Championship. Dan tentunya PSM Makassar, Coach Bernardo Tavares bersama staf-stafnya, bersama pemain-pemainnya harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan melawan Bali United dan pertandingan menghadapi Chong'an Hanoi yang akan berlangsung di kandang Chong'an Hanoi. Karena kedua pertandingan ini tentunya pertandingan yang sama pentingnya, teman-teman. Kalau PSM Makassar mampu mengalahkan tamunya Bali United di pekan ke-30 di Stadion Gelora B.J. Habibie, mungkin ini akan menjadi salah satu penentu PSM Makassar akan finish di 4 besar klasmen Liga 1 musim ini. Jadi tentunya Coach Bernardo Tavares harus benar-benar memainkan perannya di sini, menurunkan pemain-pemain yang memang benar-benar siap untuk diturunkan di pertandingan menghadapi Bali United. Begitupun nanti ketika terbang ke kandang Chong'an Hanoi untuk menghadapi leg kedua Sofi Cup atau ajang Asian Club Championship yang akan berlangsung di kandang Chong'an Hanoi. Inilah kenapa penting sekali untuk memiliki kedalaman skuad yang merata, teman-teman. Karena kalau seperti kasus yang dihadapi oleh PSM Makassar di pertandingan ini, dua pertandingan yang tidak kalah pentingnya, ya tentunya pemain-pemain sangat berpengaruh baik di starting line up maupun di bangku cadangan. Jadi tidak ada kesenjangan gap kualitas pemain antara pemain inti dan pemain cadangan. Jadi pelatih tidak pusing untuk melakukan rotasi untuk memasukkan pemain yang mana yang akan turun di pertandingan di Liga 1 dan pemain mana yang akan turun di pertandingan Sofi Cup nantinya. Tapi kita melihat PSM Makassar di bangku cadangannya, teman-teman, bukan, sekali lagi, bukan meremehkan pemain-pemain cadangan PSM Makassar, tapi kalau kita ingin membandingkan kualitas, kapasitas pemain-pemain yang menjadi starter, ya teman-teman bisa menilai sendiri. Mungkin teman-teman lebih jago penilaiannya terhadap saya, teman-teman. Jadi itu yang membuat PSM Makassar menurut saya agak sedikit bimbang saat ini. Yang udah saya bahas juga di video sebelumnya, apakah akan memilih Liga 1 atau sedikit membahayakan posisinya untuk lolos ke final di ajang Sofi Cup. Tapi tentunya kali lagi saya berharap PSM Makassar mampu memaksimalkan dua-duanya, baik di Liga 1 begitupun di ajang Sofi Cup. Meskipun ini pastinya tidak mudah, meskipun ini tentunya berat bagi PSM Makassar. Tapi ya apa boleh buat, jadwal memang padat, pertandingan juga tentunya berat karena lawan-lawannya kita tahu menghadapi Bali United ini. Bali United adalah tim yang memiliki skuad yang bisa dikatakan kedalaman skuadnya cukup merata. Di pertemuan pertama PSM Makassar bertandang ke kandang Bali United berakhir dengan skor imbang 1-1. PSM Makassar sempat unggul terlebih dahulu atas Bali United pada menit ke-47 kalau tidak salah melalui Daisuke Sakai, dan berhasil disemakan oleh M. Rahmat di menit-menit akhir pertandingan, di menit 94 kalau tidak salah, teman-teman. Dan saatnya untuk kembali bertemu dengan Bali United di partai kedua di musim ini. Apakah PSM Makassar mampu mengalahkan Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie, atau justru Bali United yang akan membawa pulang poin dari kandang PSM Makassar? Tentunya tidak ada yang saya harapkan selain 3 poin, teman-teman, di pertandingan ini.
Karena saya ingin melihat PSM Makassar tentunya finish di urutan keempat, tapi melihat jadwal padat, ya tentunya akan ada pastinya perubahan di starting line up yang akan diturunkan oleh Coach Bernardo Tavares. Kalau kita berkaca di pertandingan sebelumnya ketika PSM Makassar menghadapi Borneo FC, ya kita tahu memang PSM Makassar kehilangan 3 pemain di situ. Tapi untuk ketiga pemain ini ya udah dipastikan akan kembali bersama skuad PSM Makassar karena Lansinari udah tidak lagi terkena akumulasi kartu, begitupun dengan Latirpal. Sementara Metu Silva dikabarkan udah sembuh dari cederanya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk pertandingan melawan Bali United di bawah Mister Gawan tentunya masih rest area pertama. Untuk 3 center back, ya mungkin Dapa Salman akan duduk di bangku cadangan kembali karena ini akan menjadi milik Syahrul Lansinari, Turan Fernandes, dan Neto Suarez. Untuk di wingback kanan mungkin Mufli Hidayat kalau menurut saya di sini. Untuk di wingback kiri tentunya itu adalah milik dari Victor Luis, dan 2 gelandang yang sering mengisi posisi gelandang PSM Makassar ya tentunya Akbar Tanjung, Daisuke Sakai. Ini mungkin ada perubahan juga nanti, mungkin yang akan turun Akbar Tanjung bersama Latirpal teman-teman. Daisuke Sakai mungkin akan duduk di bangku cadangan terlebih dahulu. Dan di lini depan tentunya ada Victor Detan, ada Rizky Eka Pratama, dan ada Nermi Haljaita. Jadi tentunya saya berharap siapapun pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Bernardo Tavares untuk turun menghadapi Bali United ya bisa menampilkan performa terbaiknya di pertandingan ini. Karena ini adalah pertandingan, bisa dikatakan pertandingan penentu lah untuk PSM Makassar masuk di 4 besar. Karena di pertandingan-pertandingan berikutnya ya tinggal PSM Makassar menghadapi Malut United, menghadapi Barito Putra, menghadapi PSS Sleman, menghadapi Persita Tangerang, dan pesaingnya Persija Jakarta dan Malut United masih akan bentrok dan masih akan melawan tim-tim besar seperti Persib Bandung, Dewa United. Jadi cukup penting untuk PSM Makassar menghadapi Bali United mendapatkan poin maksimal. Tapi ya kita lihat aja nanti apakah PSM Makassar mampu atau justru tim tamu yang akan mengambil keuntungan di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, never baper. Bye bye.